Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan dari stasiun Tanah Abang yang baru yang nampaknya akan segera selesai. Pada lebaran nanti akan bisa dipergunakan oleh para penumpang untuk naik turun kereta di stasiun Tanah Abang yang baru ini dengan daya tampung 300.000 penumpang lebih atau 3 kali lipat dari jumlah penumpang saat ini. Secara struktur bangunan dapat kita lihat sudah selesai ya, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan di bagian dalam yang terus melanjutkan fasilitas-fasilitas bagi para pengguna kereta serta akses-akses ke peron seperti eskalator dan pengerjaan peron. Lantai-lantai peron yang ada di depan dapat kita lihat sudah mulai dipasang ubin, kemudian akses menuju ke peron yang ada anak tangganya juga sudah mulai kelihatan. Eskalator-eskalator juga kita bisa lihat di beberapa bagian. Baik, kita turun dari rangkaian kereta seperti biasa. Peron yang lama ini adalah peron 2 yang aksesnya di sini lebih rendah ya dibandingkan dengan lantai kereta. Jadi memang kita harus agak sedikit melompat. Semoga nanti di peron yang baru itu sama rata sehingga ibu ini pun tidak perlu harus seperti menanjak ke atas naik ke lantai kereta. Kemudian untuk peron yang ada sekarang bisa diperbaiki ataupun direvitalisasi agar lebih tinggi ya, dan paling tidak jauh lah melangkah ke lantai kereta. Suasana di stasiun Tanah Abang kurang lebih seperti ini dan jumlah penumpang yang dilayani adalah 100.000 penumpang lebih setiap harinya. Kemudian untuk lebar peron sendiri kalau kita perhatikan tidak lebih dari 4 meter. Tentu hal ini apabila ada rangkaian kereta yang berhenti ditambah lagi rangkaian kereta yang baru saja tiba dan akan mengangkut penumpang, penumpangnya akan mungkin bertabrakan di sekitar peron. Nah, hal-hal tersebutlah yang dapat diupayakan untuk tidak terjadi dengan misal memperlebar peron ditambah lagi dengan menambah jumlah peron. Jumlah peron saat ini ya yang ada sekarang itu ada 2 peron saja, yaitu peron pulau dengan 2 jalur di kedua sisinya, berarti ada 4. Di tengah ada 1 jalur langsir 5. Tadinya juga ada 6 ke arah depo. Namun depo yang ada di samping kereta ini itu sudah berubah menjadi bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Kemudian dari arah timur ya, dari arah kereta yang barusan saja lewat itu akan ada 2 rel ya, 2 trek yang akan masuk ke dalam stasiun yang baru seperti yang kita bisa lihat di depan. Peron yang ada di ujung sana yaitu adalah peron 0 dan ada 1 trek ataupun rel kereta yang ada di antara peron 0 dan peron 1 yang ada di depan. Nah, peron 1 ini juga ada 1 nanti trek yang ada di depan kita nampaknya akan digeser ke sana kalau menurut informasi yang kita bisa dengar dan baca. Namun realitasnya kita akan pantau bersama. Jadi dari arah timur akan dicabang 2, 1 masuk ke bagian dalam di peron 0, kemudian 1 lagi ada di peron 1. Untuk jembatan penyeberangan yang ada saat ini, kalau kita perhatikan sudah tersambung dengan lantai 2 stasiun Tanah Abang yang baru. Nah, penempatan rel dan juga bantalan rel untuk peron yang ada di samping kita yang baru itu agak lebih rendah dibandingkan dengan rel yang ada di peron yang kita berada saat ini. Hal ini tentu nampaknya untuk menyesuaikan ya nanti tinggi kereta dengan tinggi peron yang ada sehingga mungkin akan lebih rata dan jaraknya tidak begitu jauh antara lantai kereta dengan peron, karena kalau celahnya terlalu jauh juga akan berbahaya. Di bagian dalam dari stasiun Tanah Abang yang baru dapat kita lihat beberapa bagian ruangan yang sudah mulai selesai, ditambah lagi ada eskalator ya di bagian ujung di dekat peron 0. Untuk peron 1 baru ada anak tangga tadi yang kita lihat 2. Nah, di peron 0 dan peron 1 di tengahnya ada trek, juga sudah disiapkan listrik aliran atas ataupun LAA, kabel udara yang nantinya akan dijadikan sebagai pengalir atau pencatu daya rangkaian kereta melalui pantograf ataupun pengait di atas dari transit. Lalu bagaimana dengan nasib peron 2 di mana kita berada? Kita belum tahu ya, ada
juga rencana untuk memperlebar peron 2 dan menambah panjangnya ke ujung, ke sisi barat, sehingga mungkin ya agak lebih berdampingan dengan peron yang ada di dalam stasiun yang baru, yaitu peron 0 dan peron 1. Di depan kita di peron 1 sudah ada rangka untuk keperluan eskalator, namun belum sepenuhnya terpasang seperti yang ada di peron 0. Untuk peron 0 dan peron 1 ya, trek yang ada di antaranya itu nanti akan dipergunakan oleh kereta yang dari arah Manggarai menuju ke arah Duri. Sedangkan antara peron 1 dan peron 2 ataupun peron 1 existing itu yang dari arah Duri menuju ke arah Manggarai. Kemudian yang berikutnya mungkin akan dipergunakan seperti sebelumnya dan juga yang ke arah Rangkas Bitung. Kita lanjutkan pembangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru. Di depan dapat kita lihat ruangan-ruangan kaca yang sudah selesai pemasangan kacanya dan juga sudah ada pagarnya. Itu adalah area di lantai 2, nampaknya di bawah dari lantai 2 karena ada lantai lagi di bagian atas, dan mungkin akan dipergunakan sebagai tempat komersial atau juga kantor atau lainnya. Nah, di area paling atas sekali ya, ini adalah area concourse, biasanya seperti itu, ada gate, kemudian mungkin juga ada area komersialnya. Sebagian yang ke arah JPO atau ke arah selatan sudah mulai dipasang plafon sehingga menjadikan lantai tersebut lebih rapi dan lebih baik. Kemudian lagi di depan kita ini persis ada listrik aliran atas lagi yang ada perpanjangannya ke arah peron 1 yang baru ya. Berarti dari arah sana di peron 1 yang baru di seberang itu adalah nanti rangkaian kereta yang datang dari arah Duri akan berhenti di sana. Kemudian yang dari arah Manggarai akan berhenti di peron 0 dan peron 1, antara peron 0 dan peron 1. Nah, yang ini apakah akan diperpanjang atau tidak, ini yang belum kita ketahui. Tapi kalau lihat dari beberapa gambar itu diperpanjang sehingga nantinya akan menyamai ya, hampir menyamai ujung dari rangkaian kereta yang akan berhenti seperti ujung dari stasiun Tanah Abang yang baru. Di sore hari ini terdapat 3 rangkaian kereta sekalian yang berada di stasiun Tanah Abang, dan ini adalah kereta KRL. Seperti yang kita ketahui, jumlah KRL memang saat ini masih kurang dan para penumpangnya cukup banyak menggunakan moda transportasi ini. Peron yang kita lewati saat ini itu lantainya lebih tinggi dari peron yang sama tapi ke arah selatan ya, ke arah eskalator. Nah, peron yang tadi itu agak lebih hampir menyamai lantai kereta, jadi jauh lebih aman ya dibandingkan dengan peron yang ke arah selatan lagi. Itu benar-benar cukup rendah dan memang butuh effort untuk mengangkat kaki lebih tinggi atau menurunkan kaki lebih rendah pada saat turun kereta atau naik ke rangkaian. Eskalator yang ada saat ini ke peron 1 existing ataupun peron nantinya ini adalah peron 2 ya, seperti ini. Kita naik ke lantai atas. Di sini JPO, jembatan penyeberangan orang ataupun skybridge-nya yang biasa dipakai ke peron sampai ke akses di depan Jati Baru ya, sudah dibongkar sebagian. Kemudian nampaknya akan segera tersambung dengan bangunan baru stasiun Tanah Abang ya. Di sini sudah ada banner juga yang ditaruh untuk relasi Tanah Abang Duri, Kampung Bandan, Bekasi, Cikarang, dan seterusnya. Namun masih ditutup karena pekerjaan masih berlangsung untuk mungkin menyamaratakan lantai dan juga menyambungkan lantai secara sempurna. Ke arah selatan dapat kita lihat di sini peron-peron yang sudah selesai dengan lantai-lantai ubin, ditambah lagi garis kuning yang ada di depan. Itu sangat penting agar para penumpang tidak ubin berwarna kuning untuk para tunanetra dan juga disabilitas. Kemudian ada garis kuning setelah ubin kuning, itu dipakai untuk pembatas ataupun penanda bahwasannya penumpang jangan melewati garis kuning tersebut pada saat menunggu rangkaian kereta. Garis kuning kalau di peron yang 1 belum ada ya, 1 yang baru maksudnya. Kemudian di peron yang lama itu harusnya ada namun nampaknya hilang
Ya terkadang karena sering terinjak dan juga mungkin faktor waktu sehingga line ataupun garisnya memudar dan lama-lama hilang. Tapi kalau bisa dibuat ataupun dicat kembali agar menjadi penanda bagi para penumpang pada saat menunggu rangkaian kereta. Nah, di sini terdapat rangka-rangka baja yang menaungi atau menyeluruh dari JPO yang sudah ada sebelumnya. Apakah nanti akan diratakan sekalian sampai ke rangka baja ini jadi JPO-nya dibongkar? Tinggal sedikit saja yang ke arah peron 1 yang lama dan peron 2 di sana. Atau bagaimana nanti kita akan lihat kembali. Penggunaan rangka baja di sini memang membuat pembangunan lebih cepat, namun juga tetap tidak melupakan unsur kekuatan dari baja ya, sehingga struktur bangunan tetap kokoh dan tentu yang diharapkan adalah bertahan lebih lama. Kita pindah lagi, di sini ada iklan susu. Di lantai bawah ini juga sudah ada ubin kuning ya sejak lama, dan itu dipakai oleh para tunanetra atau disabilitas. Baik, kita akan lihat sambungan yang sudah dibongkar dan juga kaca-kacanya juga sudah dilepas ya di sini. Seperti apa? Iya, kita arahkan sedikit kamera. Nah, ini adalah ruangan di dalam bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Kemudian masih ada besi di antara ruangan ini dengan JPO. Bagian plafonnya juga sudah dipasang semacam batang-batang, nampaknya papan ya, ataupun mungkin ornamen-ornamen yang cukup bagus sehingga stasiunnya menjadi lebih nyaman ya, ataupun lebih indah. Nanti yang jelas dengan adanya stasiun yang baru, lantai ini benar-benar menjadi jauh lebih lebar. Yang berjualan mungkin bisa naik ke atas sehingga tidak lagi berada di luar bangunan stasiun ya, ataupun yang di luar para PKL punya lokasi-lokasi sendiri di bagian dalam dan tidak menggunakan trotoar untuk berjualan. Nah, ini dari kaca di sisi bawah kita dapat lihat bagian lantai 2 yang akan disambungkan dengan Skybridge ya, ataupun JPO yang ada. Ini kalau kita lihat dari samping, jadi memang terhubung antara JPO yang sekarang, Skybridge-nya, dengan bangunan stasiun Tanah Abang yang baru. Atapnya sebenarnya sampai di sana dengan rangka-rangka bajanya ya. Sedangkan untuk sambungan ke arah JPO itu menggunakan atap lain. Di bagian bawah ya, di dekat peron, di sini masih ada pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung serta material-material yang dipakai untuk nampaknya pembuatan pemasangan plafon dan juga lainnya. Jadinya rata ya sambungan antara lantai 2 stasiun baru dengan jembatan penyeberangan orang. Ruangannya dibuat berkaca-kaca di bagian dinding yang ada sambungan ke JPO. Kemudian ada jendelanya. Mungkin perlu ditambahkan pengaman di samping kaca yang ada. Kita bisa lihat ke atas sedikit, di bagian atap tadi itu ada beberapa pelapis. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi panas yang menyinari mungkin bagian atap, kemudian masuk ke dalam ruangan yang sudah dipakai oleh banyak pengguna ya, karena di sana area concourse di mana para penumpang akan lalu lalang memilih peron-peron yang ada untuk menaiki rangkaian kereta. Jadi lebih adem ataupun lebih sejuk. Kita turun ke area akses masuk ke stasiun Tanah Abang di Jati Baru. Nah, ini mungkin para pedagangnya nanti ya bisa pindah ke lantai atas dari gedung stasiun. Seperti biasa yang kita harapkan untuk area akses di sini diperlukan kursi, karena tidak kita lihat kursi sehingga para penumpang yang mungkin sudah berusia atau anak-anak kecil atau juga para remaja yang kecapean, mereka duduk-duduk di lantai, dan itu terkadang kalau ramai ini tentu mengganggu dari arus para penumpang yang akan menuju ke peron dan sebaliknya.
Tidak hanya di bagian area koridor tadi, kita juga lihat setelah gate di sana, kemudian juga di samping sini nih. Terdapat kursi roda sebagai standar pelayanan untuk para disabilitas dan juga mungkin ibu hamil, lanjut usia, dan anak kecil. Baik, kita akan tapping kartu. Langsung saja di bagian area gate ya, dari arah luar juga terdapat para penumpang yang duduk-duduk di pinggir pagar. Ini juga perlu kursi mungkin satu baris saja sehingga mereka dapat duduk di sisi atas dan lebih estetik ya, dan tentunya lebih enak dilihat dibandingkan di bawah. Baru saja keluar kita dari arah akses masuk stasiun di Jati Baru. Di sini juga ada para pedagang. Nah, mungkin nanti sekalian para pedagang yang ada di sini punya tempat sendiri, tidak di trotoar, sehingga lebih rapi ya, lebih bersih dan tentunya mudah dikontrol. Trotoarnya juga kita lihat sudah mulai kotor, sekalian kalau bisa dibersihkan ya, seperti di beberapa tempat itu memang dilakukan pembersihan, mencuci trotoar sehingga menjadi lebih baik. Kita pindah ke halaman depan akses masuk stasiun di Jati Baru ya. Ini tadi di awal video, ini adalah struktur bangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru, punya gedung bulat di bagian depan, kemudian tersambung ke gedung persegi yang ada di belakangnya. Dan ini kapasitasnya tadi 3 kali lipat ya daya tampungnya dibandingkan dengan yang ada saat ini. Kemudian ada koridor yang terhubung dengan halte Transjakarta. Kemudian ada koridor lagi yang terhubung dengan akses bagi pengemudi online dan juga kendaraan-kendaraan ojek online ya, ataupun GrabCar, GoCar, dan mungkin Maxim serta lainnya. Seperti biasa ya, sampah di sini dapat kita lihat masih ada sedikit ya di beberapa lokasi. Mudah-mudahan masyarakat punya kesadaran lebih baik ya, tidak membuang sampah sembarangan, karena fasilitas yang dibangun oleh pemerintah tentu harus dijaga bersama. Di bagian dalam di gedung yang bulat ya, di sana terdapat plafon yang melingkar, kemudian akan ditaruh lampu sepertinya, biasanya seperti itu. Nah, gedung yang lama ini, akses yang lama untuk stasiun Tanah Abang dari arah Jati Baru, apakah nanti akan ditutup setelah ada gedung yang baru, kita belum tahu ya. Yang jelas gedung baru dalam tahap penyesuaian, dan juga akses koridor menuju ke halte Transjakarta di sini juga sudah diatap, dan bagian atap di tengahnya itu terdapat atap transparan ya, yang memberikan cahaya yang lebih baik. Lantai-lantai dari trotoar di sini banyak yang kotor. Biasanya ini dipakai untuk berjualan makanan ya. Kemudian limbah-limbah makanan itu ada yang terbuang ke lantai, apakah itu minyak atau limbah lainnya, sehingga kadang-kadang susah ataupun sulit untuk dibersihkan. Penataan parkiran mungkin nanti bisa menjadi perhatian juga, karena sebenarnya ini adalah akses dari terminal sementara angkutan kota yang kita lihat ada Bajai. Kemudian ada angkutan kotanya sendiri dan juga angkutan-angkutan online. Nah, gedung parkir kita tidak lihat di sini, tapi kalau dari desain sebenarnya parkir ada di sekitar stasiun Tanah Abang yang baru di sana. Ya, masih di dekat bangunan stasiun Tanah Abang, hanya saja mungkin jumlahnya tidak banyak ya, tapi paling tidak ada gedung parkir sendiri. Area di mana kita berdiri ini adalah banyak angkutan kota yang berbaris, dan kadang-kadang di beberapa sudut itu kita mencium bau pusing. Satu hal lagi, berarti di sini dibutuhkan toilet umum ya di luar mungkin, sehingga para pengendara ataupun penumpang ataupun orang-orang yang ada di sini itu kalau pada saat buang air kecil tidak sembarangan. Kita bisa lihat di bagian dalam ya, terdapat tangki-tangki yang sudah disiapkan berwarna biru. Nampaknya ini nanti untuk keperluan air dari stasiun Tanah Abang yang baru. Dan ini adalah koridor dengan kanopinya menuju ke ujung angkutan online ya. Jadi penumpang tinggal memilih mau yang Transjakarta atau ke misal Gojek, Grab, ya, Maxim, InDrive dan lainnya. Di sana ada tempat parkirnya ya.
Sementara area pembangunan ini masih ditutup dengan seng, jadi belum bisa dilihat secara langsung kecuali melalui celah-celah yang ada. Nah, ini adalah koridor yang lama dengan kanopinya untuk para penumpang yang akan menuju ke pickup ataupun drop zone dari angkutan online sebelumnya. Terdapat wayfinding di sini ataupun papan informasi yang berisi data-data ataupun hal-hal terkait dengan angkutan-angkutan yang ada di stasiun Tanah Abang, kemudian jurusan-jurusannya. Ini kalau kita lihat dari dalam, kurang lebih seperti ini. Jadinya cukup megah dan cukup besar. Nah, di lantai 2 itu ada juga semacam buletan ya lantainya. Warna kuning di sini bukan warna yang akan ditampilkan nantinya untuk menutupi dari ornamen-ornamen gedung stasiun Tanah Abang yang baru, tapi itu adalah pelapis ataupun semacam stiker yang nanti bisa dibuka persis seperti ada yang di depan. Nah, warna aslinya itu kalau kita lihat di desain berwarna abu-abu atau juga kecoklatan ya. Biasanya mungkin arah-arahnya adalah warna yang cukup mewah. Kita akan masuk kembali ke stasiun Tanah Abang setelah melihat area di bagian luar. Berarti secara struktur bangunan sudah selesai semua, nampaknya masuk tahap finishing. Ada juga pengerjaan plafon-plafon di lantai 2 serta eskalator yang ada di sisi peron dan penyelesaian anak tangga. Ini tadi para penumpang yang duduk-duduk ya, mungkin menunggu rangkaian kereta Rangkas Bitung yang headway-nya atau waktu tunggunya agak lebih lama ya, seperti itu. Kita lihat di sekitar toilet dari stasiun Tanah Abang, ini peron 0 dan ubin yang dipergunakan ini nampaknya adalah yang cukup besar, mungkin 80 kali 80 cm atau hampir 1 kali 1 meter ya. Dengan begitu peron ini memiliki lebar yang cukup memadai, terutama nanti pada saat jumlah penumpang cukup banyak, sehingga tidak perlu berdesak-desakan ya, dan juga terjadi kepadatan para penumpang di satu titik, sehingga penumpang mau keluar dari rangkaian kereta pun itu harus berdesakan bisa sampai ke area luar ya. Ditambah lagi kadang-kadang penumpang belum keluar, yang dari luar sudah pengen naik ya, pengen berebut bangku dan kursi, karena pada saat perjalanan jauh tentu membutuhkan tempat duduk lah, kurang lebih seperti itu. Berarti di sini akan ada akses langsung dari peron 0 menuju ke arah toilet, dan ada musola tadi yang di bagian samping. Kita pindah lagi ke area peron. Ya, kurang lebih seperti itu pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung. Ini ada penyelesaian dari pemasangan ubin lantai peron 1 yang baru, kemudian ada eskalator ya, penyelesaian dari eskalator. Sudah ada mesin eskalatornya, mungkin perlu pemasangan dari penutup dinding eskalator, kemudian habis itu di bagian bawahnya juga ya, sehingga eskalator menjadi benar-benar aman dan dapat dipergunakan. Berikutnya tentu adalah sistem komunikasi ataupun signaling yang ada di area yang baru. Ya, ini bagian dalam dan cukup bagus nampaknya ya. Penumpang sebenarnya akan diarahkan ke lantai atas ya, baru bisa turun ke area peron. Walaupun di lantai bawah yaitu sama datar dengan akses pada saat masuk ke dalam stasiun. Kita berada di antara dua rangkaian kereta KRL yang melintas di ujung peron 1 yang existing ataupun yang sudah ada sebelumnya. Sudah dipasang juga batu-batu balas di
trek yang baru yang nantinya akan dipergunakan oleh rangkaian kereta dari arah Duri menuju ke arah Manggarai. Sedangkan yang dari arah Manggarai menuju ke arah Duri itu akan berhenti di bagian trek yang di sisi dalam di antara peron 0 dan peron 1 ya, yang di sana. Dipersilakan untuk segera naik jalur 6. Peronnya masih bagus dan masih rapi. Ini adalah para penumpang rangkaian kereta di stasiun Tanah Abang yang mungkin setengah ramai lah ya. Kita pernah mendapati itu sangat ramai dan peronnya benar-benar habis, dan itu baru untuk satu rangkaian kereta yang mereka tunggu dari arah Duri ingin ke arah Manggarai. Bagaimana kalau keretanya berhenti dua ya sekaligus, yang dari arah Manggarai dan yang dari arah Duri, maka mungkin akan sangat-sangat padat di peron tersebut. Pastikan tidak tertinggal. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.